Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim dan ulama, berkhusus dumateng panjenenganipun Habib Jafar Al-Masawah ingkang kula panjenengan sami dherekipun apa ingkang dados nasihat-nasihatipun saha sedaya jamaah Masjid Agung Sewu Tengah ingkang kula hormati ugi. Sepindah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Agung Jawa Tengah tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelak di yaumul kiamah. Semoga kita semua tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJB TV, pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada. Sebelum acara kajian pada malam hari ini dimulai, mari kita buka dengan bacaan kitab. Biridillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya adalah kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Jafar Al-Masawah. Dumateng panjenenganipun Habib Jafar Al-Masawah adalah seorang yang kaula semoga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati dan juga para pemirsa MAJB TV serta pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih menjadi seorang muslim dan mukmin. Ini semua adalah berkat petunjuk hidayah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini akan terus melekat di dalam diri kita masing-masing hingga kita nanti menghadap Allah dalam
keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan atau berpindah bab tentang larangan meminta jabatan kecuali bila ditunjuk atau dalam keadaan terpaksa. Jadi arahan di dalam Islam itu kita tidak boleh meminta untuk mendapatkan satu jabatan atau tidak boleh berambisi. Nanti ada Nabi yang mengarahkan jangan memilih pemimpin yang ambisius. Nah, ini menjadi penting buat kita. Karena apa? Orang yang mendapatkan satu jabatan itu adalah amanah dan dia bertanggung jawab. Apabila dia tidak melaksanakan dengan baik, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, orang yang faham seperti itu, bagi orang yang memang merasa tidak punya kemampuan secara mutlak, orang yang benar itu pasti tidak mau mencalonkan. Saya ambil contoh, di dalam Al-Quran itu ada firman Allah yang mana Allah menawarkan satu amanah, sesuatu yang harus dikerjakan. Amanah itu terlebih dahulu ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada langit. Ini makhluk-makhluk Allah yang besar, yang kuat. Mereka semua fa'abauna ayyahmilnaha. Fa'abau, mereka menolak untuk menerima amanah itu. Karena mereka tahu amanah ini berat. Kalau sampai tidak dilaksanakan, maka dia kena sanksi. Wa hamalahal insan. Tiba-tiba manusia menyanggupi. Siap. Maka di dalam akhir ayat itu manusia dikatakan doluman jahula. Sudah zalim, bodoh. Jadi maksudnya harusnya orang yang menerima amanah itu harus tahu persis. Ya. Seperti ada orang diberi amanah. Kamu saya tugaskan begini, sanggup apa tidak? Wah, berat itu, nggak sanggup. Kalau dia merasa tidak mampu, dia tolak. Ini manusia tidak bertanya-tanya bagaimana, langsung sahut. Maka dikatakan bodoh. Karena orang itu, manusia itu bakal mengingkari janji-janjinya kepada Allah.
sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, sanggup melaksanakan puasa, sanggup melaksanakan zakat, sanggup. Ini amanahnya seperti itu. Gunung tidak mau, saya tidak mampu. Langit tidak mau karena merasa tidak mampu. Menungso langsung sahut. Nah, orang yang baik, orang yang benar itu apabila dia merasa tidak mampu, maka dia tidak mencalonkan. Ya, dia tidak mencalonkan. Karena ini berat. Apalagi dalam jabatan itu, ya misalnya tingkat kelurahan saja, nggak usah tingkat negara. Maka lurah itu bertanggung jawab di wilayahnya itu. Kalau sampai ada, misalnya ada togel liar, kok dia tidak bisa mengatasi, dia bertanggung jawab. Kalau di wilayah itu ada penjualan miras, maka dia bertanggung jawab. Kalau di wilayah dia itu ada praktek-praktek, misalnya apa, pijet plus misalnya, ya tulisannya pijet capek, tapi ning jero plus. Jangan dikira lurah tidak bertanggung jawab. Lurah itu harus muter terus. Ono yang mencurigakan, misalnya ini salon ini kan biasanya kan pocone kebuka, ya. Iki ono salon kok emplek-emplek ketutupan. Apa iki maksudnya? Sebagai lurah harus tahu. Parani, ini buka salon, apa buka plus? Salon pak, dan salon nggak buat tutupi, pocone rapat gini. Cek menjeruni, salon kok ono kasure barangnya mah, kan gitu. Harus bertanggung jawab. Dikira terus enggak itu. Ini baru lingkup kelurahan. Nah, kalau sampai lingkup kecamatan, kota madya, sampai negara, bagi orang Islam yang baik dan benar, kalau dia merasa tidak mampu, dia tidak berani mencalonkan. Tapi kalau ada orang yang dia sudah tahu tidak mampu, kok dia tetap ngotot mencalonkan, ya, maka kata Nabi jangan dipilih itu. Di sini dikatakan kecuali bila ditunjuk. Bila ditunjuk. Dulu waktu Nabi wafat, maka seluruh sahabat-sahabat ini sepakat sebelum Nabi dimakamkan harus ada pengganti, namanya khalifah. Khalifah itu pemimpin yang mengganti. Karena apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, Nabi itu jangankan memimpin negara, orang bepergian lebih dari 3 saja harus menunjuk pimpinan rombongan supaya genah begitu. Oh, jalan ini buntu, lewat sini saja. Oh, ini macet, sini saja. Harus. Kalau tidak dipilih pimpinan rombongan, telu merasa pimpinan kabeh, odrok-odrokan, lewat kene, ojo kene wae kene. Montore disempal telu ya wis mlaku kono kelencar. Akhirnya begitu. Nah, begitu juga di dalam prosesi pemakaman Nabi
itu kan harus ada yang mengatur, yang memimpin. Ya, kita tahu kalau pas ngelayat gitu ya, ketika jenazah mau dimasukkan itu kan sining dhuwur kan cerewet kabeh. Kae madhep rene lebok ini wis culke sak maceme. Tapi nek sing ngisor bingung kan mayite duncalke bar. Ya wis nyoh, kowe sing medun wae. Gitu. Ya. Jadi harus ada dipilih khalifah. Akhirnya apa? Mereka itu berembuk. Siapa yang menjadi khalifah? Sebaiknya gitu. Dari masing-masing golongan atau kelompok ini mencalonkan diri, nanti siapa yang dipilih? Begitu. Sayyidina Umar mencalonkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak mencalonkan. Sayyidina Abu Bakar dicalonkan oleh Sayyidina Umar. Menurut saya Sayyidina Abu Bakar ini pantas. Beliau ini disampaikan, ini bahasanya kampanyenya gitu. Beliau ini adalah orang pertama yang masuk Islam, yang menyatakan keislamannya. Beliau inilah yang menyertai Nabi ketika hijrah. Beliau wis begitu. Begitu juga dari orang-orang Ansori. Ini begini, semua mencalonkan, ditunjuk. Jadi tidak mencalonkan diri. Bukan saya maju, saya nanti begini, tidak. Jadi orang lain yang menunjuk saya, yang menunjukkan kualitas saya. Jadi tidak ada yang mencalonkan. Karena pesannya Nabi itu jangan mencalonkan, ya, jangan meminta jabatan, kecuali kalau ditunjuk atau dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, Nabi melarang kalau kita singgah di satu masjid, bukan wilayah kita, walaupun kita kiai, tidak boleh maju menjadi imam, kecuali kalau diminta. Orang tidak kenal saya sebagai kiai, saya sholat di masjid luar, saya nggak boleh mencalonkan maju, nggak boleh. Kecuali kalau saya ditunjuk. Pertama, ada yang kenal saya, oh monggo Bib jadi imam, boleh, karena mereka tahu. Atau mereka tidak tahu saya, tapi saya tahu jamaah di situ. Misalnya saya tanya, kinggo imami sapa? Oh niku Bib, biasane Pak Dul Somad. Ya. Pak Dul Somad iki salate wis salat sunah. Surah genah, kiblate menggak-menggok. Wah, iki nek dadi imam blai. Terpaksa saya maju. Jadi bukan mempersilahkan, karena kita tahu ini wong ya wis rambute orang genah, lambine kotor, ya meh salat nyekel pitik ora wisuh. Wah iki gawat iki nek ngene iki. Saya maju. Boleh karena terpaksa. Tapi kalau kita misalnya melihat orang-orang di situ, mungkin ada kiai atau begini, tidak boleh maju. Itu tata keramanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bacakan firman Allah yang dicantumkan di dalam bab ini. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Demikianlah kebahagiaan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan sesudah yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akibatnya bagi orang yang baik itu yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi artinya Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang dianggap tidak sombong. Tidak sombong itu berarti dalam hal ini kalau babnya tentang meminta jabatan. Jadi orang yang merasa dirinya tidak punya kemampuan, kok dia mencalonkan, itu dianggap sombong, kemeliti. Ya. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, dulu Nabi Yusuf itu mencalonkan. Nabi Yusuf itu menyatakan. Karena apa? Karena Nabi Yusuf itu diberi kemampuan oleh Allah dan mendapatkan mukjizat, mendapatkan wahyu. Memang Nabi Yusuf yang harus memimpin. Di mana sebelumnya Nabi Yusuf itu bermimpi atau menafsirkan mimpi. Bukan yang bermimpi, bukan Nabi Yusuf. Ya, ada orang bertanya tentang mimpi dan ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Ada sapi 7 gemuk-gemuk, sapi 7 kurus-kurus. Ya, ada apa ini? Nabi Yusuf mengatakan nanti akan datang satu masa, yaitu 7 tahun makmur, 7 tahun paceklik, begitu. Nah, pada saat 7 tahun makmur, maka Nabi Yusuf mengajak semua rakyat untuk tirakat. Ketika pari melimpah, ketika perdagangan itu rame, Nabi Yusuf mengatakan semuanya harus mengencangkan ikat pinggang. Mangan ojo agak-agak bodoh yo pakaian sak setel wae. Ning mall ojo borong-borong diskon. Wis pokoknya ikat pinggang yang kencang. Sehingga persediaan ya itu buat untuk 7 tahun yang akan datang. Begitu masuk musim paceklik, beras ije ono, duit ije ono, ya, kambing ije duit. Berarti misalnya sing biasane selamatan nyembelih kambing 10, siji wae sembelih. Sing untuk berkat ya maklum kabeh. Wis dikandani. Biasane daging sakmene kok entuk sak cuwil tok, ora ono sing grundel. Soale wis dikandani iki musim paceklik. Dadi untuk berkat sithik ora apa-apa demi kita bersama. Nah, Nabi Yusuf merasa bahwa beliau inilah yang bisa menanganinya karena mendapatkan wahyu dari Allah. Lampu nek wong saiki kok niru-niru Nabi Yusuf merasa mampu, iki kudu aku sing nyekel iki. Ayam bu nek kuwi, wallahu alam ya. Nah, sekarang ya kita kaitkan dengan di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan hampir tidak ada di penjuru dunia yang tidak
mencalonkan. Hampir tidak ada yang berambisi. Nek delok kampanye nih, ya kampanye itu kan mengeluarkan gitu. Kalau dilihat kriteria sesuai dengan ini, semuanya ora kanggo kabeh. Calon-calon itu semua ora kanggo, karena mereka termasuk kategori ambisius. Lalu bagaimana? Apa kita enggak milih? Ya enggak juga. Nah, kita kini orang milih tambah hancur. Negara ora ana presidene. Angger pencalonan ora ana sing milih. Sapa sing dadi? Pencalonan meneh ora ana sing milih meneh. Padahal negara butuh diatur oleh presiden. Nah, sekarang bagaimana? Ya, mematuhi sebagai warga yang baik. Maka kita pilih, ya, dari calon-calon yang tidak baik itu mana yang paling baik, begitu. Supaya kaitannya dengan bab kemarin, yaitu mentaati perintah umarok, kecuali kalau dalam diperintahkan untuk maksiat. Jadi kan memilih itu tidak maksiat. Hanya kita ini meragukan, iki wong tulus tenan apa ora, mikirke negara tenan apa ora, begitu, mampu apa ora. Kalau menurut kriteria di dalam ini, bab ini, nggak ada yang masuk dalam kategori baik. Tapi kita punya kewajiban, ya, sebagai warga negara yang baik, kita punya kewajiban, wajib untuk memilih di antara mereka-mereka yang kita anggap, ya, bukan kita katakan oh elek kabeh, bukan. Kita anggap yang tidak masuk dalam kriteria yang baik, tapi kita tetap milih. Karena dampaknya kalau kita tidak memilih lebih hancur. Ya. Misalnya penduduk Indonesia itu 260 juta, kok sing milih 50 juta tok. 210 juta ini piye? Ya, berarti dia presiden tidak mewakili rakyat, ora sah. Karena dunia ini juga nyorot. Ini berarti wah rusak wis. Jadi ya pokoknya kita pilih yang kita anggap yang terbaik dari mereka-mereka ini. Nah, sekarang hampir semuanya seperti itu. Dari mulai presiden, terus DPR, wah wis udune iki gede. Urunane iki ora main-main, ya. Emang negarane kaya ngene iki. Wong RT wis iki kampanye. Soale RT ono gajine. Ya, piro gajine RT? 750, ora enak. Ben sasi 750, bojone untuk tunjangan pisan. Kayak duit pisan. Makanya dulu RT koyak uncal-uncalan. Aku ora, aku sibuk wis sampai dikopiok. Di sing metu harus jadi RT. Saking wegahe. Saiki kampanye RT. Ya, fotone ditempel ini kayak ngene legislatif ini. Kalau saya jadi RT, saya begini, wah wis rame ra karuan. Wis ono aturan, RT harus 2 periode saja, enggak boleh lebih. Wis pokoke ngono kuwi. Biyen ya, biyen iki nek perlu abadi.
RT saya itu di Palebon itu tak takut jenengan jadi RT pinten tahun. Kula niku wis 39 tahun jadi RT. Ora ono sing gelem ganti. Ya, ora ono sing gelem ganti. Nah, barang saiki rebutan pisan. Orang rebutan nopo? Karena ono 750.000 mau. Nah, jadi ini sekedar ya supaya kita ini bisa lebih selektif, supaya kita ini bisa lebih bijaksana di dalam memilih siapa mereka yang mencalonkan diri baik dari legislatif ataupun apa. Ini karena temanya seperti itu, saya harus menjabarkan terlepas dari semuanya pro dan kontra. Dan satu hal, saya dari dulu tidak pernah menganjurkan golput. Ya, saya tidak pernah dari dulu. Meskipun ada kiai-kiai yang menganjurkan golput dan sebagainya, kalau saya tidak. Saya selalu patuh untuk melaksanakan coblosan. Itu ya. Saya kira cukup dulu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada pertanyaan di luar tema, saya persilahkan. Atau mungkin ada yang bertanya lewat WA dari nomornya Ustaz Bilal ya, gitu ya. Monggo. Pergi Pak. Pergi Pak. Mau tanya? Betul nanda Pak. Beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Mohon izin atau maaf sebelumnya. Kebetulan saya ini musafir. Saya dari Riau. Dulunya saya musafir di Semarang untuk pekerjaan saya dulu. Kan ini dalam asalnya di bulan. Mengenai ini dia mohon maaf mungkin kami masalah yang dia sampaikan pilih pemimpin mungkin dia ya. Ini kan tidak lama lagi kita akan menghadapi baik pilpres maupun pilkada maupun pileg. Jadi yang kami tanyakan itu dia mungkin izin dia ya, termasuk tidak maaf masalahnya yang untuk pilpres mungkin ini kan ada tiga yang ini yang termasuk kriteria yang dia sampaikan tadi salah satunya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ditanyakan ini ya mungkin langsung aja ketiga calon itu ya, tiga calon, jadi masih bakal calon, jadi belum calon tapi masih bakal calon, karena masih bisa berubah-berubah, karena kan belum sampai pada tahap pendaftaran ya. Ini kan masih ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan berkurang tiga calon itu. Bagaimana tiga calon itu? Ya, kalau menurut pandangan zahiriyah kita, sesuai yang kita lihat, ya mereka masuk dalam kategori ambisi. Tapi kalau dalam husnudon kita, ya husnudon kita tidak bisa mengatakan bahwa ketiga-tiga itu jelek semua, tidak. Husnudon kita
Jadi husnudzon kita ini begini, ketiga bacalon itu memiliki rasa ingin memperbaiki Indonesia, begitu. Jadi husnudzon kita bakal calon tiga itu memiliki keniatan, keinginan untuk memperbaiki negara Indonesia. Kita husnudzonnya ke situ. Jadi jangan kita terus mengatakan, wah itu ora masuk, ini ambisi banget, ini nggak boleh seperti itu. Kita simpen saja, karena kita berkewajiban tetap harus memilih, ya. Karena kalau saya menyebut secara khusus, ya si A ini begini, kalau diikuti oleh banyak orang, ini kan saya bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu, ya kalau benar saya. Kalau saya salah, misalnya saya mengatakan si A ini, wah ini tok ini ora masuk, aja dipilih, misalnya begitu. Terus yang mendengarkan banyak, beda baru ngomong begini, berarti usah dipilih. Ini berbahaya, ya. Jadi saya menyampaikan dalam taraf umum, ya. Kalau menurut kriteria sementara mereka termasuk kategori yang ambisi, ya. Tapi kita harus mengedepankan husnudzon. Ambisinya dia, ya, ambisinya ingin menjadi presiden, itu husnudzon kita. Mungkin mereka punya keinginan untuk memperbaiki Indonesia. Sudah gitu aja, ya. Kita berdoa dan sebagainya. Bahkan kalau menurut saya itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah sebetulnya legislatif itu tidak kalah pentingnya. Karena kalau legislatif itu baik, ya, misalnya ada pemerintah yang mau berbuat baik nggak bisa karena pengawasannya itu genah itu. Jadi masalah kalau legislatifnya itu nggak bagus, ya sudah begitu. Kebijakan yang memberatkan rakyat, legislatifnya diem. Nah itu. Kalau legislatif sepakat tidak ditandatangani, mereka tidak bisa bekerja. Karena kan mereka harus ada izin persetujuan dari, jadi kompleks lah ini masalahnya. Gitu. Makanya jangan sampai kita ini hanya gara-gara beda memilih calon presiden sampai tukaran dan sebagainya. Gitu. Sebetulnya masalahnya ini kompleks. Ya. Jangan kita hanya tertuju kepada presiden saja, itu salah. Saya kira gitu, gitu. Cuma tekan gini lagi. Ya, yang saya tanyakan terkait keluar dari tema, yaitu terkait dengan hutang. Kita tahu sekarang bahwa sekarang kalau berhutang cenderung hubungannya antara dua orang, antara pemberi hutang dan yang berhutang. Jarang sekali yang ada saksi terkait hutang tersebut. Apabila pada suatu kondisi hutang itu terjadi, terus yang berhutang ingin membayar hutang tersebut, tetapi yang berhutang tersebut ingatannya berkurang, artinya udah sepuh, tetapi ada catatan yang tidak terbaca dengan baik. Ketika kita konfirmasi ternyata yang bersangkutan itu lupa apakah benar itu atau tidak. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, terima kasih.
Jadi yang lupa itu yang hutang. Hutangnya 100, ingatnya 50. Namanya lupa. Oh, nah terus bagaimana gitu ya? Ya kalau begini, kalau orang utang kemudian misalnya saya utang dengan seseorang, kemudian seseorang itu menghilang, ya, atau ada orang utang dengan saya, kemudian yang utang dengan saya itu menghilang, ini kan berarti kan kabur bagaimana? Termasuk misalnya saya utang dengan orang, tapi di catatan saya ini nggak ada misalnya, ya. Jadi kalau kita dihadapkan hal yang seperti itu, maka jalan keluarnya karena tidak ada saksi, jalan keluarnya adalah kalau kita mau terus berlanjut itu disumpah. Saya merasa ngutangi si fulan, lu nggak ada catatan saya di sini. Ya, saya utangnya dengan ini tapi namamu nggak ada. Maka kalau mau dilanjutkan, saya harus berani bersumpah, demi Allah, saya memberi utang kepada kamu 100.000. Nah, kalau dia berani demi Allah, ya sudah selesai. Karena tidak ada bukti, ya tidak ada saksi, maka tidak ada pembayaran. Ya, jadi nanti berlanjut di akhirat. Kalau kita mau berlanjut itu seperti itu. Jadi kalau dalam Islam ini, kalau sudah bukti tidak ada, ya saksi tidak ada, maka diselesaikan dengan jalur sumpah. Demi Allah, saya tidak mencuri. Yang ini mengatakan demi Allah, saya melihat dia yang mencuri. Ya sudah, titik. Tapi nggak ada tuntutan karena tidak ada bukti. Dalam pengadilan dunia itu harus ada saksi, harus ada bukti. Ya, saksi tidak ada, tapi bukti ada. Misalnya lewat CCTV. Ya, lo kamu ambil, saksinya tidak ada, tapi CCTV itu bisa otentik. Atau CCTV tidak ada saksinya. Saksi yang dihadirkan oleh itu yang mencari bukti itu, di mana dia orang yang soleh, yang adil. Demi Allah, saya melihat dia mengambil barangnya si fulan. Ada 4 orang kok menyaksikan seperti itu, maka dia akan terkena sanksi begitu. Jadi kalau sama-sama tidak ada, ya sudah, nanti selesaikan di akhirat. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Okay. Terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.